Warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat datang kembali di channel Babang Guru. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan tentang part of speech atau bagian-bagian dari sebuah kalimat. Ini yang pertama, ini ada vocabulary. Sedikit vocabulary untuk kalian. Itu ada deadline, itu tenggat waktu. Job desk, uraian wewenang. Allowance, tunjangan-tunjangan. Dan quote or quotation, rincian harga. Reimburse, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan. Copyright, hak cipta. Change of, tindakan meminta atau mengubah hari bekerjanya. Oke, ini semua vocabulary ini biasanya kita gunakan dalam dunia kerja. Oke, contoh lanjutnya, part of speech. Noun atau kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata hubung, interjection kata seru. Ini bagian-bagian dari part of speech. Itu ada 7, ada 8. Itu pertama noun, kedua pronoun, ketiga verb, keempat adjective, kelima adverb, keenam preposition, ketujuh conjunction, dan ke-8 interjection. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas ini ada noun atau kata benda. Noun di sini maksudnya itu thing or person, hal atau orang atau makhluk hidup, makhluk mati dan lain-lain. Ini disebut kata benda atau noun itu. Contoh, book, table, bag, car, air, etc. dan lain-lain. Contohnya, your book is on the table. Bukumu ada di atas meja. Bukumu di atas meja. Book di sini atau kata yang berwarna merah ini ada book, table, bag, and books. Ini adalah kata benda. I borrow your bag. I borrow your bag. Saya meminjam tasmu. Oke, ini saya meminjam tasmu. Tas di sini adalah kata bendanya, bag. I'm interested in reading history book. Saya tertarik membaca buku-buku sejarah. Books, buku-buku. Lanjutnya ada countable atau dapat dihitung. Nah, ini jenis-jenis dari kata benda. Yang pertama itu ada countable atau dapat dihitung. Contohnya book, ada pen, train. Uncountable noun itu tidak dapat dihitung. Contohnya love, sad, and happiness. Lanjut common atau sesuatu yang umum. Ini biasanya tentang country atau negara, kota, dan bulan. Proper noun atau sesuatu yang spesifik. Ada Switzerland, Jakarta, and January. Concrete, sesuatu yang nyata. Ada bag, cake, building. Abstrak, yang tidak nampak atau kelihatan. Misalnya friendship, time, and imagination. Lanjut, dan yang terakhir itu kolektif atau merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Contohnya deer, family, and government. Lanjut, ini ada pronoun atau kata ganti. Biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda. Oke, kata ganti ini biasa digunakan untuk menggantikan kata benda. Gimana sih pronoun itu? Nah, kita lihat ada example-nya. I, you, she, he, it, this, those, dan lain-lain. Nah, di sini ya, ini kata ganti itu ada I, you, she, he, it, this, those, dan lain-lain. I bought you some snacks. It is on the table. Saya membelimu beberapa jajanan. Itu ada di meja. It di sini merujuk ke atau menggantikan kata benda snacks atau jajanan ini. Lanjut, my friend George is a doctor. He lives in Jakarta. He di sini menggantikan George. Lanjut, Dian is a teacher. She lives in Jambi. Dian adalah seorang guru, dia tinggal di Jambi. Si ini menggantikan si Dian. Nah, ini pronoun. Jenis-jenis pronoun ini ada personal pronoun. Ada I, we, she, he. Lanjut, demonstrative pronoun. Ada this, that, these, and those. Lanjut, ada interrogative. Ada who, which, what, whose, and whom. Indefinite, nothing, someone, anywhere, everybody. Possessive, ada mine, yours, hers, and his. Reciprocal, ada each other, other, another, one, another. Relative, ada who, which, whom, and whose. Untuk reflexive, ada myself, yourself, ourself, and themselves. Intensive, ada himself, herself, ourself, and themselves. Ini pronoun tadi, jenis-jenis pronoun itu ada 9 ya. Ada personal, demonstratif, interrogatif, indefinite, possessive, reciprocal, relatif, refleksif, dan intensif. Lanjut, ini ada kata kerja.
verb. Contohnya word, hit, walk, touch, write, dan lain-lain. I hit you with a spoon. Saya memukulmu dengan sendok itu. Hit di sini kata kerjanya, merah ini merah. Touch, write ini kata kerja. Do not touch me, don't touch me. Jangan sentuh saya. He writes an English text. Dia menulis tugas bahasa Inggris. Nah, ini garis yang warna merah ini kata kerjanya ya. Oke, ini kata kerja sendiri mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada action verb transitive, menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Jadi kata kerja di sini itu wajib atau memerlukan objek langsung setelah kata kerja itu. Contoh ada have, give, dan write. Jadi setelah kata have atau give atau write ini wajib diikuti oleh objek langsung atau direct object. Selanjutnya ada action verb intransitive, menunjukkan tindakan dan tidak diikuti oleh objek langsung. Contoh ada arrive, rise, dan wait. Wait. Jadi kata kerja di sini arrive, rise, and wait ini tidak membutuhkan kata benda setelah kata kerja ini. Jadi dia cukup he arrived, dia sampai last night. He arrived last night. Ada the ships arrive tonight. Oke. Lanjut ada linking verb atau penghubung subjek dan deskripsinya. Contoh ada be, taste, remain. Ini fungsinya untuk menghubungkan subjek dan deskripsinya. Biasanya ini kita ketemu linking verb ini untuk sebuah kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja langsung atau tidak ada kata kerja langsung. Seperti arrive, rise, and wait itu tidak ada di kalimat nominal. Tapi biasanya kalimat nominal itu menggunakan linking verb seperti to be. Contoh she is beautiful. Dia cantik. Ini kalimat ini benar, she is beautiful, dia cantik. Jadi is di sini fungsinya sebagai verb, yang mana linking verb penghubung subjek dan deskripsinya. Lanjut itu ada adjective atau kata sifat, digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan kata benda. Adjective ini biasanya ada di depan kata noun. Jadi fungsi adjective ini adalah menjelaskan atau menerangkan kata benda, dan letaknya itu berada di depan kata benda, atau maksudnya itu sebelum. Jadi adjective dulu baru noun. Contoh Lalisa is a beautiful girl, ya. Beautiful dulu baru girl. Jadi beautiful di sini menjelaskan atau menerangkan girl atau kata bendanya. I can buy an expensive car. Saya tidak bisa membeli sebuah mobil mahal. Expensive ini menjelaskan car. Mobil yang gimana? Yang mahal. Agung is a bad boy. Bad di sini menjelaskan kata boy. Anak ini bisa anak yang gimana? Anak yang nakal. Oke, lanjut. Panji is a good student. Panji adalah murid yang baik. Jadi student sini untuk good di sini menjelaskan Panji, student ya, menjelaskan atau menerangkan student. Lanjut, adverb atau kata keterangan digunakan untuk menerangkan verb adjective. Adverb ini ada beberapa jenis, ada adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, dan terakhir itu adverb of focus. Contoh di sini ada yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, they met by chance yesterday. The toaster will automatically turn off. He always come late to school. Oke, ini untuk adverb of manner itu ada well, softly, quickly, just, almost, so. Adverb of frequency itu ada usually, always, rarely, dan sometimes. Ya, frekuensi biasanya, selalu, jarang, dan kadang-kadang. Berarti menunjukkan kalau frekuensinya itu banyaknya itu. Adverb of place, keterangan tempat. Contoh in, di atas, atau di, above, di atas, below, di bawah. Adverb of time ada annually, daily, yesterday. Nah, ini ada preposition atau kata depan. Nah, ini kata depan ya, biasanya sesudah kata benda. Biasanya di depan kata benda. Contohnya in, at, on, by, of, etc. Fungsinya ini untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. I put the books on the table. Saya meletakkan buku di atas meja. I pass my holidays at Puncak. Saya menghabiskan liburanku di Puncak. Panji lives in his parents' house. Panji tinggal di rumah keluarganya. This table is broken by Anger. Meja ini dihancurkan oleh Anger. Ya, di sini beberapa contoh
Dari in, kata benda, kata depan, preposition, at, dan on. Lanjut, conjunction atau kata hubung, digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Ada 3 jenis conjunction. Pertama ada coordinating conjunction, menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata. Contoh, but, and, for, or, yet, so. Lanjut, contoh kedua ada subordinating conjunction, menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, after, since, although. Yang ketiga, correlative conjunction, kata hubung yang berpasangan. Contoh, not only dan but also. Ini jadi not only but also, ini kata yang berpasangan. Wajib dalam sebuah kalimat jika ada not only harus ada but also. Tidak boleh not only tapi tidak ada but, cuman but aja, itu salah. Tapi wajib but also, tapi juga. Contohnya ada and, but, both, although, etc. I like the car, but I don't have enough money to buy it. Saya menyukai mobil, tetapi saya tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. I love Mita and Brenda. Saya mencintai Mita dan Brenda. Oke, lanjut, interjection atau kata seru. Contoh, oops, hooray, bravo, etc. dan lain-lain. Bravo, you got an A score. Selamat, kamu mendapatkan skor A. Selamat atau wah, luar biasa, kamu mendapatkan nilai bagus, nilai A. Hooray, we are going on holidays. Hooray, kita akan berlibur. We are going, akan ya. We are going on holidays, kita akan berlibur, pergi berlibur. Oke, cukup sekian tentang penjelasan kita hari ini mengenai part of speech.